Shalom, sidang jemaat GPI Purwakarta yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita berkumpul pada hari ini untuk sama-sama memuliakan nama Tuhan. Kita mau mulaikan ibadah kita. Saya undang seluruh sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Yang merindu
kami aminkan pujian ini Tuhan. Kalau pada hari ini, kalau pada pagi ini Tuhan, kami mengundang Roh Kudus-Mu untuk mengalir di tempat ini Tuhan, untuk melawat kami semua Tuhan, umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini sebentar kami akan memulaikan ibadah kami. Tolong Tuhan Kau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan menaikkan puji-pujian kami, biarlah kiranya puji-pujian yang akan kami naikkan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa kalau ada kuasa roh jatuh iblis yang tidak senang saat kami sama-sama menaikkan puji-pujian kami usir kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sidang jemaat masih tetap bangkit berdiri. Pada pagi hari ini kita mau masuk ke gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Kita mau angkat pujian, Ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Hari ini harinya kalau bahwa dalam segala kondisi Tuhan Yesus pasti akan membuat kita girang, happy, senang, karena jika ada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, maka ada damai sejahtera di dalam hati kita. Terpujilah nama Tuhan. Sekalian jemaat saya persilakan untuk duduk. Kita mau ganti pujian kita dengan bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga
kita hanya bisa percaya bahwa Tuhan akan melindungi kita setiap saat ya, saudara-saudara. Makanya terus berpegang teguh pada Tuhan, jangan tinggalkan jam-jam ibadah. Terpujilah nama Tuhan. Kita mau ganti pujian kita lagi dengan Allah itu baik. Sekarang tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian, bimbinglah daku ya Tuhan.
Tuhan. Kalau tanpa Engkau Tuhan, kami akan jatuh Tuhan. Namun kami yakin dan percaya Engkau selalu menopang kami Tuhan dalam segala kondisi kami Tuhan, dan Engkau yang akan menguatkan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah banyak menjelmakan nama-Mu Tuhan. Sekarang Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagai dari sabda firman-Mu. Tolong Tuhan, biarlah kiranya firman yang sebentar akan ditaburkan dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong juga Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, apa saja yang keluar dari lidah mulut bibir hamba-Mu ini hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Dan Kau akan menambahkan lagi Tuhan, Kau akan membuka tingkap langit Tuhan untuk hamba-Mu ini memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga teringat kalau Pastor Raja bisa tidak senang saat kami mendengarkan firman-Mu. Kami usir, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sambut berkat firman-Mu dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita akan buka hati kita buat firman-Nya. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul, doa dan taat adalah investasi masa depan. Doa dan taat, investasi masa depan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah hari-hari ini tiba-tiba, entah itu tengah malam, entah itu di siang hari, terlintas dalam pikiran saudara rasa khawatir? Khawatir apa yang akan terjadi ke depan kalau situasi pandemi ini terus-menerus? Sampai berapa lama situasi ini kita hadapi? Dan banyak lagi ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, pagi ini saya akan bacakan ayat pertama kita di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9, demikian firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, dengan membaca ayat ini seharusnya apapun yang terjadi di dalam dunia ini, sehebat apapun kesulitan, kesukaran yang sedang kita hadapi di dunia ini, kita tidak perlu takut dan khawatir. Karena Tuhan berjanji pemeliharaan Allah itu nyata. Firman-Nya berkata, apa yang tak pernah dilihat, apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, itu cara Tuhan menolong kita ya. Itu disediakan Allah bagi saudara dan saya yang mengasihi Dia. Nah, kalau Tuhan berjanji memberikan sesuatu yang gak pernah terlintas oleh kita, berarti Tuhan menjamin hidup kita. Tuhan menjamin masa depan kita. Dan masa depan yang Tuhan berikan itu adalah masa depan yang penuh dengan harapan, yang berkemenangan. Tapi untuk meraih semua itu, kita harus mau meresponnya. Kita nggak bisa hanya tahu, tapi tidak pernah merespon janji Tuhan. Bagaimana cara kita merespon janji Tuhan agar terjadi dalam hidup kita? Kita tetap menjadi orang yang berkemenangan. Yang pertama, mendoakan masa depan. Memang firman-Nya berkata di dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Betul, Tuhan berjanji memberikan kita hari depan penuh harapan. Masa depan yang hilang gemilang. Tetapi saudara, kita harus merespon janji ini dengan cara apa? Berdoa, menyerahkan hidup dan masa depan kita hanya kepada Tuhan. Jangan melihat situasi, keadaan. Situasi boleh buruk karena kita tinggal di dunia yang jahat. Dunia ini tidak akan menjadi lebih baik. Makin hari makin banyak hal-hal berita-berita yang menakutkan dan menegangkan. Tetapi janji Tuhan
pemeliharaan Tuhan, rancangan Tuhan kepada saudara dan saya adalah rancangan yang indah. Dan kalau saya lanjut di dalam ayat 12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Nah, doa itu penting, karena hanya orang yang berdoa yang didengar oleh Tuhan. Jadi apapun yang terlintas dalam hati pikiran kita ketika kita datang khawatir hari esok, masa depan, bagaimana kelanjutan tahun-tahun mendatang di masa pandemi dengan usaha kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan bilang aku mendengar. Ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku dengan segenap hati. Ayat 14a, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan akan memulihkan keadaan. Di sini ada kata memulihkan. Kalau hari ini mungkin saudara merasa sakit, bukan hanya jasmani ya, kalau namanya sakit itu rohani kita pun bisa sakit. Tapi pemulihan dari Tuhan terjadi saat kita datang kepadanya, saat kita berdoa. Jadi inilah investasi yang harus kita punya. Kalau kita mau memiliki masa depan yang Tuhan janjikan itu terus terjadi dalam hidup kita, mari yang langkah pertama adalah kita mau memiliki kehidupan doa. Dan yang kedua tadi saya katakan, ketaatan. Taat kepada Allah memang tidak mudah, tapi Roh Kudus akan menolong saudara dan saya. Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kebesarannya. Jadi saudara, doa dan taat adalah tabungan, investasi masa depan. Bahkan di dalam Rom 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi saudara, Tuhan berjanji penderitaan apapun yang hari ini kita hadapi, itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan siapkan, Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Kemuliaan itu bukan hanya kita terima di dunia, jaminan, pertolongan, pemeliharaan, kemenangan, tapi di surga. Saudara, apa yang kita alami ini tidak sebanding, karena terlalu mulia, terlalu ajaib, terlalu dahsyat yang Tuhan siapkan untuk kita. Untuk itu, walau kita tinggal di dunia yang tidak menentu, yang berubah-ubah, sering kita dengar berita yang menegangkan, menakutkan. Ingat, kita menyembah Allah yang tidak berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kasih-Nya, kesetiaannya, firman-Nya. Ibrani 13 ayat 8 dikatakan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saudara, jangan takut khawatir. Kita punya Tuhan yang kekal, Tuhan yang setia. Kasih-Nya, kesetiaannya tak pernah berubah. Zaman boleh berubah, situasi dunia boleh berubah, Allah kita tidak berubah. Sebab itu, walaupun hari ini mungkin ada di antara saudara yang berkata, aku gak tahu masa depanku. Betul. Kalau ada peramal bilang, oh saya bisa merawat ini dan itu semua tidak benar. Karena tidak ada manusia satupun yang tahu masa depannya. Tapi kita bangga, kita punya Allah yang tahu masa depan kita semua. Bahkan Dia yang merancangkan masa depan saudara dan saya. Dan kalau kita mau merasakan kebaikan Tuhan, rancangan Tuhan, mari pada pagi hari ini kita mau dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Kita mau berjalan bersama Tuhan. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, bukan berarti bebas hambatan, bebas masalah. Iblis dia akan terus menerus memberikan tantangan, memberikan hambatan kepada saudara dan saya. Iblis merancang hal yang buruk atas hidup saudara dan saya. Tapi iblis tidak akan berhasil selama saudara dan saya mau berjalan bersama Tuhan. Bagaimana? Dengan doa dan ketaatan kita kepada Tuhan. Itulah bukti seseorang berjalan bersama Tuhan. Sebab itu pagi hari ini, saudara,
jangan pernah menyerah. Saat saudara bertemu susah, jangan berputus asa. Saat saudara menghadapi godaan, tolak semua godaan itu. Minta kekuatan yang dari Tuhan dan terus hidup dalam kebenaran firman Allah. Jangan menvonis diri sendiri dan masa depan diri kita sendiri dengan apa yang kita lihat. Wah, masa depan pasti suram, madesu. Wah, kayaknya awan gelap nih. Kalau melihat berita, melihat sosmed, situasi ke depan. Ingat, masa depan saudara dan saya bukan di tangan sosmed, bukan di tangan dunia ini, bukan di tangan manusia, tetapi di tangan Tuhan. Seperti satu lagu pujian katakan, ku yakin saat kau berfirman, itu diakhiri dengan hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ingat saudara, saudara itu adalah anak Tuhan. Saudara dan saya dikasihi Tuhan. Dan Tuhan merancangkan kepada kita hari depan kita, masa depan kita. Itu ada di dalam tangan Tuhan. Kalau kita tetap hidup bersama Tuhan, pasti kekuatan yang dari Tuhan itu akan datang menyertai hidup kita semua. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara, tubuh boleh lemah, usia boleh memakan kita, ya, karena nggak ada orang yang muda terus. Kekuatan bisa melemah, fisik bisa melemah. Tapi Alkitab mencatat, orang yang memiliki hidup dalam doa dan ketaatan, fisik boleh melemah, tapi manusia batiniah, manusia roh kita, dari hari ke sehari dibaharui menjadi kuat dan kuat. Sebab itu jangan putus asa. Bila segala yang kita harapkan belum terjadi, itu bukan berarti Tuhan tidak menepati janji. Tapi tetap doa dan taat. Tetap sabar. Jangan bimbang. Karena ketika kita tetap berdoa, tetap taat, itu investasi kita, tabungan kita. Maka berkat-berkatnya saatnya akan tiba, akan tercurah buat saudara dan saya. Kalau kita buka di dalam Mazmur 145 ayat 18, di sana berkata, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Itulah ketaatan dan doa. Orang yang berseru kepada Tuhan dikatakan Tuhan dekat. Hari ini Tuhan sedang melawat saudara dan saya. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia mau melakukan sesuatu buat kita yang mau taat kepadanya. Allah sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita doakan. Saya nggak tahu apa yang menjadi doa saudara. Jangan tercengang kalau nanti Tuhan akan jawab jauh melebihi apa yang kita pikirkan. Karena di dalam Efesus 3 ayat 20 dikatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ayat yang ke-21, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini biarlah Allah yang adalah sumber damai sejahtera itu memenuhi kita dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Karena kita tahu kepada siapa kita berharap, kepada siapa kita berdoa, kepada siapa kita menyembah. Inilah janji Tuhan buat saudara dan saya. Orang yang ditanam di dalam rumah Tuhan, orang yang taat, orang yang setia berdoa, itu akan bertunas, kata firman Tuhan. Ada itu di dalam Mazmur 92 ayat 14. Bukan hanya bertunas, tapi ayat yang 15, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Jadi jangan takut situasi, kondisi, usia yang makin bertambah. Jaminan Tuhan ya dan amin. Tuhan mau saudara dan saya tetap segar, diberkati. Untuk apa? Ayat 16. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya.
Sebab itu pagi ini bangkitlah saudara. Mari kita mau menjadi terang. Karena dalam Yesaya 60 ayat 1 dikatakan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Nah, pagi hari ini, kalau kita tahu tanda-tanda zaman, kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Mari kita mau kuasai diri kita, kuasai hati kita supaya kita bisa berdoa. Karena doa itu investasi kita, yang kilang gemilang yang Tuhan siapkan. Mari kita mau sama-sama menyiapkan hati kita untuk mengangkat satu pujian. Saya akan akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu ayat. 1 Petrus 5 ayat 6. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Puji Tuhan. Kita angkat pujian. Ku yakin saat kau berfirman. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biar firman-Mu terus berbicara kepada jemaat-Mu, bahwa sesungguhnya kami tidak perlu takut khawatir menghadapi situasi zaman ini, karena kami memiliki Tuhan. Biarlah kami senantiasa hidup berdoa, taat kepada firman-Mu. Itulah investasi masa depan kami, jaminan hidup kami baik di dunia ini, bahkan sampai kepada akhir zaman. Bahkan ketika kami, Tuhan Yesus, menyambut Engkau, surga yang mulia, penderitaan yang kami alami tak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan Kau siapkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah beribadah hari ini, besar, kecil, tua, muda, pria, wanita. Kau tahu apa yang mereka butuhkan, perlukan. Kalau ada yang khawatir, takut, Tuhan Engkau yang meneguhkan, Engkau yang menghibur, Engkau yang memberi kekuatan, sehingga kami tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Kalau Kau dapati ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Kami juga teringat buat saudara-saudara kami yang ada di luar kota. Tuhan tetap memelihara hidup mereka. Ketika mereka bekerja di luar kota di saat pandemi ini, tidak bisa keluar masuk kota, biar mereka pun tetap terpelihara oleh firman-Mu. Tetap setia dan tekun berdoa beribadah kepadamu. Teringat buat saudara kami yang berpulang tahun di bulan Juli ini. Kami berdoa untuk Ibu Filidia. Tuhan, Engkau mau memberkati di usianya hari ini, Minggu 11 Mei, kiranya 11 Juli, kiranya Tuhan Engkau senantiasa menjaga, memelihara, bahkan apa yang menjadi kerinduannya Tuhan tolong. Suami dan anaknya juga Tuhan berkati.
Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Sekarang saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari anak yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Kami terima berkat ibadah ini dalam nama Yesus. Amin.